Yang pertama, memang dalam agama ini tidak hanya diperintah untuk ritual ibadah, enggak. Salah satu fitrahnya manusia itu adalah manusia diberikan bekal akal fikir oleh Allah. Maka ukuran orang wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat itu adalah masa taklif. Taklif itu adalah orang sudah dianggap dua hal. Satu, dia sudah masuk masa balik dalam perspektif syariat. Yang kedua, dia berakal. Makanya ada sabda Nabi bahwa ladina liman la aklalah, tidak ada agama bagi yang tidak punya akal yang sehat. Akal yang tidak sehat maka tidak dibebankan Allah untuk melaksanakan syariat. Jadi kalau mau sholatnya longgar-longgar silakan gila aja, ya. Jadi gratis tuh, nggak sholat gratis, apa nggak puasa gratis. Nah, jadi agama ini tidak hanya berbicara tentang ritual ibadah, dan jangan pernah batasi bahwa mendekatkan diri kepada Allah hanya sebatas ritual. Ada juga yang introspeksi diri, muhasabah. Ada juga yang berpikir tentang makhluk Allah, ciptaan Allah. Sedikit-sedikit lah. Kalau kita ke Bogor jangan cuman wisatanya aja. Tuh pantengin tuh misalnya Curug, begini bagaimana bangunnya ini. Tukangnya siapa ini? Bikin begini. Tuh kalau kita pikirin itu aja Pak, makin kuat itu iman. Jadi bertafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah tentang makhluk Allah. Jangan berpikir tentang Allah terlalu jauh. Berpikir tentang makhluk Allah jadi mediasi ibadah. Jadi berpikir tentang makhlukat ibadah, berpikir tentang diri sendiri juga ibadah, berpikir tentang amal kita juga ibadah. Namanya ada progres, ada muhasabah diri, sehingga ada peningkatan. Coba kalau enggak begitu. Makanya dalam ajaran akhlak ada namanya ibadah yang disebut dengan ibadah kolbu yang namanya muhasabah, introspeksi diri. Umur saya sudah semakin meningkat, apakah ibadahnya masih begini-begini aja? Gitu. Itu kan termasuk pakai akal pikir dulu. Pakai akal pikir baru masuknya ke sini. Nabi itu kan pernah 2 kali menjabarkan, mendeskripsikan hati manusia. Satu, Nabi bilang hati itu mudghah. Ya kan? Adanya di sisi badan, cuman sebelah kiri sini nih. Sonobariu syakal, dia agak mencorong ke kiri, bentuknya kayak pohon beringin. Makanya dalam bahasa Arabnya namanya as-sonobariu asyakal. Nah, kata Nabi, inilah hati yang zahir, yang dalam pandangan sains disebut dengan jantung. Tapi hadis Nabi lain bilang begini, istafti qalbak, minta fatwa, minta nasihat, tanya dirimu sendiri supaya kamu bisa merenung, supaya kamu bisa bermuhasabah. Nah, itu maksudnya hati yang bukan ini, tapi hati yang spiritual itu. Jadi introspeksi penting. Nah, bagaimana tentang fenomena-fenomena pemahaman-pemahaman isme-isme yang ada di Indonesia atau di luar Indonesia dan semacamnya. Begini saja Pak, bahwa selama itu masih ada spirit dari syariat ini, kalau cuman persoalan ini saya batasi ya, kalau cuman persoalan khilafiyah yang bukan persoalan inti agama, maka biasa saja begitu. Bapak boleh melarang atau menganggap orang itu menyimpang kalau dia sudah melanggar dari usul. 1, merubah rakaat sholat. 2, kiblatnya beda. 3, ada nabi lagi dari selain Nabi Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau ritual-ritual yang lain yang tidak berkaitan dengan persoalan usul, hanya berkaitan dengan praktek-praktek fikih, itu biasanya biasa saja. Persoalannya kita kan kadang-kadang susah memposisikan mana yang prinsip akidah, mana yang prinsip fikih. Saya kasih contoh gampang dah. Ngucapin selamat hari raya Nyepi, Natal, sampai sekarang kagak paham-paham itu. Sebetulnya akidah apa bukan? Sekarang Bapak cuma gara-gara ngucapin temennya selamat ulang tahun ya, murtad kagak? Kan sama sebetulnya ngucapin begitu juga. Itu kan gak ada agamanya Pak Ustadz, ulang tahun mak. Apa bedanya tahiyat id orang lain apalagi dengan id Nabi? Apa bedanya? Kan begitu. Secara lafad enggak langsung otomatis langsung kafir, enggak. Kita ini kan kadang-kadang taktil berlebihan itu. Berlebihan. Cuman gara-gara begitu. Nabi Muhammad maulidnya disalahin. Tapi kalau anaknya ulang tahun meriah, yang salah siapa? Jangan. Ini saya bukan ngomel Pak, bukan ngomel. Maulid Nabi itu muji-muji Rasulullah banyak sekali redaksinya dalam kitab-kitab. Tapi merayakan ulang tahun, cari di kitab-kitab hadis sampai surat tanah nggak ketemu. Coba deh.
Habis di Quran nggak ada? Ya surat Tanah juga sampai nggak ada sih. Bagaimana? Nah itu. Jadi jangan. Yang begitu fenomenanya bagaimana kalau Bapak mentok nggak tahu ya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan cepat mengambil kesimpulan dan seterusnya dan seterusnya. Kita pikirkan, renungkan dulu. Kita kan kadang-kadang ilmu ini terbatas lah. Jangankan kita yang ngaji baru-baru ya, kita yang ngaji lama-lama juga sama. Enggak semua ilmu kita paham. Maka tujuannya kalau apa yang kita nggak tahu, sikap terbaik adalah tanya orang yang tahu, jangan langsung mengklaim. Salah satu orang yang ceroboh adalah orang yang baru belajar malam besoknya nyalain orang. Ini ciri-ciri khawarij kontemporer. Yang kalau baca Quran cuman baru di sini nih. Ini di sini nih. Jadi kan orang kalau keselak di sini susah makan. Begitu tuh. Baca Quran, fisiknya mau baca Quran, tapi mahamin Quran serampangan bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka dia paling pertama porsinya, kursinya, kloternya masuk neraka tuh. Yang begitu. Ngaji tafsir enggak pernah. Ngaji hadis nggak pernah, punya kitab Sahih Bukhari aja kagak, punya syarah Muslim aja yang 9 jilid kagak, baru tahu hadis 1, ngomong sama orang, bla 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 bla, haram, syirik. Aduh, Allahu Akbar ya Allah, Rabbi ya Allah. Agama ini agama ilmu, bukan agama saling ittiham, saling menuduh. Maka etikanya kata Allah, jika tidak tahu, diam, karena kalau orang tidak tahu banyak bicara, bisa rusak agama ini. Disitulah yang bicara harus orang-orang yang paham. Ngajinya di mana, gurunya siapa, itu harus jelas Pak ya. Jangan tahu-tahu nih baca Qurannya bagus pas dilihat sanad Qurannya nggak ada. Nggak punya guru. Fasyaikhuhu syaiton. Gurunya setan. Pantasan dia ngajarin Quran, bacanya fasih, tapi sampingannya ngajarin ngerakit bom. Masya Allah, Rabbi. Di mana dibenarkan membunuh orang? Di mana dibenarkan dalam agama membunuh orang, di mana? Meskipun itu tujuannya jika kita membunuh orang kafir. Enggak ada dibenarkan. Bunuh binatang aja enggak boleh, apalagi bunuh non muslim yang tidak memerangi kita. Kalau yang memerangi boleh, misalnya Bapak udah ditodong depan biji mata, ayo nih. Ya kudu ngelawan Pak, kalau kagak mati kita itu Mak. Yang itu mah tetap harus dilawan. Nabi juga ngajarin begitu. Cuman kalau kagak kalem-kalem aja biasa-biasa aja. Ya itu, berpikir tentang kalau bisa sih yang seperti itu persoalan agama silakan tanya kepada para ulama. Tanya problemnya bagaimana, kemudian juga apakah khilafiyah ini bisa masuk kategori inhiraf dalam ajaran agama atau tidak. Itu tinggal ditanyakan. Saya kan nggak tahu konkretnya nih. Bapak hanya menanyakan universal saja, umum kan. Jadi solusinya adalah satu, tanya ke yang ahli, jangan mudah menyimpulkan dulu. Itu sikap terbaik daripada belum nanya nyerocosnya udah 1 jam ya. Yang kedua budayakan berfikirnya husnuzon. Agama ini agama husnuzon, bukan agama suuzon. Kalau Anda ngikutin Nabi, Anda selalu bersikap husnuzon dengan orang lain. Jangan pernah contoh sikap suuzon, karena suuzon dari setan, husnuzon dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam agama Anda harus husnuzon dengan orang lain. Karena Imam Syafi'i saja husnuzon dengan Imam Ahmad. Coba Pak, kalau nggak husnuzon, ngaji bertahun-tahun sama saya, beda paham. Coba dah. Bertahun-tahun sama Imam Syafi'i, tahu-tahu bikin mazhab, beda paham. Itu dikata dasar murid kurang ajar. Itu kalau Imam Syafi'i hatinya kotor begitu, kan enggak. Agama ini agama baik sangka, bukan agama suuzon kepada orang lain. Kita husnuzon kepada makhluk, husnuzon kepada Allah. Itulah ajaran Nabi besar Muhammad. Meskipun dalam agama, dalam dunia aja nggak boleh, apalagi dalam agama. Karena husnuzon itulah ajaran agama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau persoalan furu, Bapak harus sampaikan. Kok rakaat salatnya begitu atau apanya begitu, kok nggak ngadep kiblat? Nah itu mah kita harus sampaikan. Karena itu yang pokok-pokok ajarannya. Wallahu a'lam. Yang kedua apa tadi Pak? Oh iya, dosa. Bukan waris sebetulnya, efek. Kan kita ada itu ya, kalau orang yang menyampaikan kebaikan itu diamalkan sama dia. Jadi kayak efek. Kita nih dapat efek amal dia gitu loh. Bukan warisan, bukan. Efeknya aja gitu. Kalau warisan mah harus persis dong. Harus persis sekali. Kan kadang kebaikan mah tidak baku, tidak. Kalau syariat baku Pak, tapi kalau kebaikan nggak baku. Bapak bisa fleksibel berbuat baik, bisa fleksibel menuju Allah. Kalau syariatnya baku, sholat nggak boleh dirubah-rubah.
Puasa nggak boleh dirubah-rubah. Saya nih senang puasa loh Ustaz, boleh nggak bukannya tahajud bukan maghrib? Lambungnya bocor, nggak makan-makan. Tetap biar kata doyan buat puasa bukannya maghrib itu syariat Nabi, nggak boleh diacak-acak yang begitu. Nah tapi amal-amal baik kita ngajarin anak nih, tong. Nanti kalau sama orang cium tangan sama yang tua, hormati yang tua, berbuat baik sama yang tua, sayangin yang kecil. Dia kerjain, kita kena efek itu tuh, kena efeknya. Bukan berarti warisan, bukan. Kan ada hadisnya itu ya, orang yang menyampaikan kepada kebaikan satu kebaikan sampai dia mengamalkan itu, maka kita akan dapat kena pahalanya. Bukan warisan sebetulnya, tapi efek pahala itu. Karena mandalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Maka seperti ganjaran orang yang berbuat. Falahu ajru fa'ilihi itu seperti jadi efeknya aja gitu loh. Efeknya aja, bukan warisan, bukan. Kalau warisan berarti dibenarkan dong. Kita ini berbuat dosa gara-gara Nabi Adam dulu berbuat dosa. Saya nggak sepakat masalah itu, Pak. Itu doktrin apa itu? Enggak, saya nggak percaya masalah begituan. Gara-gara Nabi Adam katanya Nabi Adam nggak berdosa kok. Itu mah karena kita aja, ngapain nyalain Nabi Rasul? Itu mah karena kita aja ini babaknya siapa, tanya siapa, atau kita lingkungannya nggak bener gitu loh. Nggak, jangan nyalain Nabi Rasul, jangan. Mereka makhluk mulia. Nabi Adam juga makhluk mulia. Juga kata ini kesalahan Adam, kesalahan bapaknya manusia. Akhirnya kita sekarang jadi, ya jangan. Kalau saya nggak meyakini hal seperti itu. Bahkan saya tolak mentah-mentah tuh yang begitu. Ya karena nggak ada ajaran Nabi mengatakan bahwa ada dosa-dosa turunan. Yang ada efek dosa, efek pahala. Jadi ada dosa jariah. Dosa jariah tuh Pak, Bapak ngajarin keburukan. Ayo nyolong tong. Ini gue ajarin, gue contohin gimana. Besoknya begitu. Nah kena efek tuh. Kena efek. Makanya ada sodakotun jariyatun. Kan begitu ya? Jadi terus ngalir tuh. Nah sama berbuat dosa, berbuat baik juga seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya Allah.